Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kita sampai kepada rahmah. Apa itu rahmat? Sifatun min sifatillah, salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah adalah rahmat. Allah memiliki rahmat. Masih ingat rahmat Allah ada berapa? Rahmat Allah ada 100. Ada 100. Berapa yang Allah turunkan di dunia ini? Satu. Yang 99 Allah masih simpan. Yang dari satu rahmat itu, dari mulai manusia pertama Adam sampai manusia terakhir, entah berapa triliun itu, berapa ribu triliun manusia, itu cuma dapat satu rahmat gitu. Yang dari satu rahmat itu, lihat, ada kerajaan Nabi Sulaiman, ada kerajaannya Fir'aun, Bukhtanasir, belum yang kesini. Ya, kita lihat dunia seperti ini, menakjubkan, mengagumkan, bikin orang berdecak, bahkan sebagian orang dibikin lupa, dibikin kalap oleh dunia yang rahmatnya cuma satu. Kadang abang tega sama adiknya, bahkan ada yang tega sama orang tuanya, tega membunuh anaknya demi dunia. Demi dunia, rahmat yang satu itu. Yang luar biasa hari ini buat rebutan. Dan itu untuk sekian ribu triliun manusia yang sedang hidup, yang sudah mati, yang akan datang nanti. Itu cuman diberi satu rahmat. Lalu bagaimana yang 99? Bagaimana yang 99? Sementara yang satu rahmat itu untuk seluruh manusia, jin, hewan. Sementara yang 99 cuman untuk penghuni surga. Penghuni neraka nggak dapat sama sekali. Seteguk, bahkan setetes air aja nggak dapat. Kayak apa rahmat nanti di surga? Sementara sedikit sekali penghuni surga dibanding penghuni neraka. Banyak apa sedikit? Sedikit sekali. Masih ingat hadis sahih Imam Muslim bahwa setiap 1000 manusia yang masuk neraka ada berapa? 999. Hanya satu yang masuk surga. Udah hanya satu, rahmatnya 99. Ya. Pantas Allah mengatakan kenikmatan surga itu ma ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Belum pernah terlihat oleh mata siapapun, belum pernah terdengar oleh telinga siapapun, belum pernah terbayangkan di hati siapapun. Jadi membayangkan saja, menghayal saja tidak sanggup. Padahal mengagum itu diketawain oleh para malaikat. Gitu doang. Para malaikat tahu kan
Pernah melihat surga dan neraka kan? Pertama kali Allah menciptakan surga dan neraka kan ditampakkan kepada para malaikat. Dan ada komentar malaikat tentang surga dan neraka itu. Komentarnya luar biasa. Ya. Kita terkagum-kagum melihat seperti itu. Ya. Kenapa? Karena kita belum pernah melihat surga. Nah, para malaikat yang sudah pernah melihat surga, melihat mobil bisa terbang segala macam, istana, rumah pakai lift, diketawain, lihat gitu doang. Kecil, nggak ada apa-apanya dengan kenikmatan surga. Udah begitu, mending ngerasainnya 200 tahun, 300 tahun, 500 tahun, ya, nggak nyampe. Menikmatinya paling 70 tahun, 60 tahun. Ada bahkan baru 45 tahun sudah mati. Itu pun kepotong tidur, sakit, ya kan? Dan seterusnya. Tidur sakit kan sama aja, yang kaya dengan yang miskin. Ya, apakah mentang-mentang kaya, sakitnya ringan? Enggak. Pusingnya, ya kan? Sakitnya kadang lebih berat. Maka bodoh, betul-betul bodoh sekali kalau kita terus mencari, mengejar ambisi terhadap dunia, lalu kita lupa surga. Bodoh sebodoh-bodohnya. Ya. Karena surga khalidina fiha abadan, kekal selama-lamanya. Sementara kenikmatan surga yang kita raih karena kita menjadi direktur utama sebuah perusahaan besar, menjadi menteri, menjadi raja, cuman 60 tahun, cuman 50 tahun. Sementara surga akan dinikmati selama-lamanya. Bagaimana yang seperti ini kita lupakan? Hanya karena sibuk lalai dengan dunia ini. Betul-betul rugi serugi-ruginya. Innal insana lafi husrin. Betul-betul rugi serugi-ruginya. Nggak ada yang tidak rugi. Masih mending kalau nggak dapat surga, kemudian ya nggak dapat surga, ngeliat doang. Ya. Nggak dapat surga, lihat doang, mending. Kalau nggak dapat surga, pasti dapat. Kalau nggak dapat surga, pasti dapat neraka. Nggak ada yang al-manzilatu bainal manzilatain. Ini hayalan dan lamunan orang-orang Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah menghayal, melamun bahwa ada satu tempat di antara dua tempat. Jadi di surga enggak, di neraka enggak. Ini batil. Maka para ulama Ahlus Sunnah menyatakan bahwa orang-orang Mu'tazilah ini sebagai sesat dan menyesatkan. Karena meyakini ada satu tempat di antara dua tempat. Surga tidak, neraka tidak. Ini batil. Yang benar, kalau tidak di surga, ya di neraka. Kalau tidak di neraka, ya di surga. Bahwa ada yang di neraka dulu, kemudian pindah ke surga, betul. Ada yang ke surga dulu, pindah ke neraka, adakah? Adakah? Tadinya di surga, lalu pindah ke neraka, ada? Tidak ada. Tidak ada. Wa hum fiha laisa bimukhrajin. Mereka tidak akan dikeluarkan. Orang yang sudah berada di dalam surga tidak akan dikeluarkan. Dan dia tidak akan merasakan penderitaan sedetik pun. Ya jangankan menderita, nggak puas, nggak ada. Orang masuk surga kemudian nggak puas. Ya. Walaupun di surga yang paling bawah, surga yang paling rendah, surga yang paling apa istilah kita ecek-ecek, ya, nggak ada yang tidak puas. Puas luar biasa. Dan dia merasa dialah satu-satunya manusia yang berada di surga tertinggi, kenikmatan tertinggi, padahal dia paling rendah. Ya. Ini sebaliknya neraka, ya. Orang yang berada di neraka paling ringan,
dia merasa yakin bahwa dialah manusia yang di neraka paling dahsyat, disiksa paling hebat. Ya. Nah, dalam rangka itulah kita ngaji, kita sholat, kita saum, kita zikir, kita wirid, kita sedekah, kita jihad, kita haji, kita umroh dalam rangka itu. Apa? Masuk surga, selamat dari neraka. Ada dalam rangka lain? Nggak ada. Nggak ada. Oh, biar badan sehat? Nggak. Oh, biar hidup tenang? Nggak. Orang-orang Buddha yang sering apa itu istilahnya? Semedi itu apa? Yoga itu kan tenang, mendatangkan ketenangan. Ya. Jadi kita sholat, puasa, zakat, haji, ibadah, baca Al-Quran, zikir bukan buat tenang seperti itu. Kalau akhirnya Allah berikan ketenangan, alhamdulillah. Tapi intinya supaya kita selamat dari neraka, masuk surga, dan itulah ridha, Allah. Maka keliru besar orang mengatakan kita cari ridha Allah, bukan cari surga. Kita takut murka Allah, bukan takut neraka. Ini bodoh, ini salah, ini keliru. Ridha Allah otomatis surga, murka Allah otomatis neraka, otomatis itu. Maka siapapun yang takut neraka, otomatis dia takut kepada Allah. Siapapun yang ingin masuk surga, otomatis dia ingin ridha Allah, otomatis, nggak bisa dipisahkan. Ya, ada orang sombong, torekot sufiyah sombong. Saya mah ibadah bukan karena ingin masuk surga, saya mah ibadah bukan karena takut neraka, saya ibadah karena ikhlas karena Allah, ingin mendapatkan ridha Allah, nggak ingin dimurkai oleh Allah. Ini sombong. Berarti dia lebih hebat dari Rasulullah SAW. Rasulullah minta surga apa tidak? Minta sampai nangis-nangis beliau minta surga. Sampai nangis-nangis beliau minta supaya diselamatkan dari neraka. Tiba-tiba ada seorang muslim mengatakan, saya nggak takut neraka, saya takutnya cuma sama murka Allah, saya nggak pingin masuk surga, pinginnya saya ridha Allah. Ini sombong, sesombong-sombong, melebihi Nabi. Mana ada manusia bisa melebihi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi gemetar ketakutan mendengar azab kubur, azab neraka. Ya. Hudzaifah salah satu saksinya. Pernah Hudzaifah bermakmum kepada Nabi di salat malam, cuman berdua salat malam. Nah, bacalah Nabi surat panjang dengan bacaan yang tartil. Setiap kali melewati ayat-ayat tentang surga, beliau minta surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Setiap kali melewati ayat-ayat tentang neraka, beliau mohon perlindungan kepada Allah supaya diselamatkan dari neraka. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Beliaulah manusia yang paling takut terhadap neraka. Dan sekali lagi, yang nyuruh kita takut terhadap neraka siapa? Yang nyuruh kita takut neraka siapa? Allah. Lihat Al-Quran, fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kalian terhadap neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Manusia dan batu. Kalau bahan bakarnya itu besi, baja, masih mending, ya. Ternyata ditemukan titik didih, titik leleh yang paling tinggi itu batu, ternyata batu, ya. Untuk logam, untuk baja mungkin 100 derajat sudah meleleh merah, ya. Batu belum. Kayak apa ya? Kalau batu sampai memerah itu kayak apa panasnya? Dan manusia, artinya semakin banyak manusia yang masuk neraka, maka semakin panas.
Ya, tidak seperti logika kita, ada api yang dibakar semakin banyak kan apinya jadi kurang panas. Tidak, justru manusia sendiri itu menjadi bahan bakarnya. Ya, ini sedikit tentang rahmat yang beliau katakan sifatun min sifatillah. Dan di antara satu rahmat yang Allah turunkan di muka bumi ini untuk sekian triliun manusia itu ada seekor unggas, ada seekor ayam yang tarfa'u rijlaha an waladiha rahmatan bihi. Si unggas ini, si ayam ini, si burung ini mengangkat salah satu kakinya. Jadi yang menapak di tanah bukan dua kakinya, tapi satunya diangkat. Kenapa? Takut mengenai anaknya. Ya, ini salah satu rahmat, kasih sayang. Ya, luar biasa. Apalagi seorang ibu terhadap anaknya. Ya, nggak usah manusia, hewan. Ya, antum bisa lihatlah. Ayam punya anak, ya, masih kecil-kecil. Jangan main-main antum. Ya, betul-betul ini induk ayam ini siap mati demi mempertahankan anak-anaknya. Itulah ibu, itulah induk. Ya, bahkan yang biasanya takut sama elang, begitu elang datang mau nyamber anaknya itu nggak ada rasa takut-takutnya demi anaknya, gitu ya. Apalagi manusia. Manusia itu, ibu itu nggak ada yang ditakuti demi anaknya. Rasa malu kadang hilang. Ya, mau ngutang, mau minjem, mau minta, malu sekali. Tapi demi anak hilang malunya. Ya, seorang ibu seperti itu. Demi anaknya. Ini bagian dari rahmat. Ya, itu cuma satu. Untuk sekian triliun manusia, jin, hewan, gimana nanti di surga? Gimana nanti di surga? 99 hanya untuk sedikit manusia. Hewan nggak ada, ya kan? Hewan kan nggak ada yang masuk surga. Ada yang mengatakan, oh ada anjingnya Ashabul Kahfi, oh ada kudanya ini riwayatnya tidak sahih. Ini dhaif. Ya. Adapun di surga ada binatang, yaitu ciptaan Allah untuk menyenangkan manusia. Gitu ya. Ya, artinya di surga itu kan walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apapun yang kalian inginkan pasti terlaksana. Tiba-tiba setelah sekian ratus tahun, sekian ribu tahun kita berada di surga, tiba-tiba pengen naik kuda terbang misalnya. Kira-kira kesampaian nggak? Pasti kesampaian. Tiba-tiba pengen naik motor gede, gitu ya, jalannya lurus, kecepatan 1000 km per jam. Di dunia kan mustahil, di surga nggak ada yang mustahil, bisa. Ya, apapun yang kita inginkan di sana pasti terlaksana. Ya. Nah, kayak apa nanti kasih sayang antara sesama penghuni surga? Ya, di dunia aja yang satu seperti itu. Maka nanti di surga dalam hal kasih sayang antara sesama penghuni surga tidak ada hasad, iri, dengki, nggak enak dan seterusnya, nggak ada.
Kalau dunia kan ada. Kita punya teman, kita punya saudara, kita punya adik, kita punya kakak, kita punya tetangga, kita malas ketemu sama dia karena gini, pasti ya. Pastilah dalam kehidupan sehari-hari. Ada iri, ada dengki, pasti. Dan itu menimpa hampir seluruh manusia. Nanti di surga hilang. Setelah kaum muslimin meminum air yang dari pohon itu. Ada memancar air dari pohon itu, diminum oleh kaum muslimin, lalu wa naza'na minhum min ghillin. Kami cabut rasa hasad, rasa iri di hati mereka. Maka enggak ada hasad, enggak ada iri sama sekali. Sementara sekarang ini kita hidup di dunia ini, mana ada kita enggak hasad, enggak iri, ya, enggak ada. Mungkin terhadap saudara, mungkin teman, mungkin sekantor, baru 7 bulan langsung pangkat naik. Kita sudah hampir 5 tahun, pangkat kita nggak naik-naik. Pasti ada sesuatu di hati kita, pasti, nggak mungkin enggak. Walaupun kita pendam di hati, dan itu tidak berdosa selagi kita pendam. Nanti di surga tidak. Kita tahu saudara kita, tetangga kita, teman kita berada di surga Firdaus misalnya. Kita jauh di bawah itu surganya, tetap nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada perasaan apa-apa. Yang ada senang, bahagia, saling mengucapkan selamat, dan seterusnya dan seterusnya. Karena melihat di luar kan dahsyat sekali. Oh, si anu gimana? Oh, neraka. Si anu gimana? Neraka. Si anu gimana? Neraka. Alhamdulillah kita masuk surga. Luar biasa. Ya. Dan itu tambahan nikmat bagi para penghuni surga. Wa im minkum illa wariduha. Tidak ada di antara kalian manusia yang tidak warid di neraka. Warid itu mendatangi, mendekati. Ya. Ada yang salah faham dengan ayat ini. Berarti semua manusia pasti disiksa juga di neraka. Ini keliru. Bukan disiksa. Warid di sini mendatangi, melihat-lihat. Jadi para penghuni surga itu dipersilahkan oleh Allah untuk mengunjungi neraka. Ngapain? Melihat. Bukan disiksa. Ya. Loh, neraka kan panas. Ketika mengunjungi berarti ikut kepanasan, enggak? Itu mah terlalu apa istilahnya? Terlalu jadul lah, terlalu dunia yang kayak gitu. Di dunia iya. Kalau kita mendekat-dekat ke api ya panas. Kalau kita melihat orang disiksa ya kita ngeri. Ya, di sana enggak. Di sana enggak, ya. Kita dekat dengan orang yang sedang dibakar tapi dia yang panas, kita enggak. Nah, untuk apa? Untuk tambahan nikmat bagi penduduk surga. Tuh, nih yang ledek saya nih, ya, yang ngatain saya Wahabi ini, oh lagi disiksa misalnya. Ini yang bilangin, oh ini teroris nih, Islam itu teroris, oh lagi disiksa. Tambahan nikmat, ya. Walaupun itu tetangga, walaupun itu saudara, walaupun itu bahkan anak sendiri, orang tua sendiri, kita sudah tidak punya rasa. Ya, aduh bapak saya, aduh ibu saya, oh anakku, gak ada. Udah gak ada rasa. Dicabut oleh Allah kasih sayang yang bukan karena Allah, karena pertemanan, karena saudara, karena tetangga, karena suku, karena bangsa, karena hobi yang sama, dicabut. Yang disisakan adalah kasih sayang karena Allah, sama-sama muslim, sama-sama beriman, sama-sama taat. Baru dipupuk rasa kasih sayang itu oleh Allah. Adapun yang satu muslim, yang satu kafir, nggak ada rasa sayang. Nak, ibu, nggak ada. Yang ada nyukurin, ya. Oleh karena itu Rasulullah alaihi salatu wassalam
Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam itu sedih. Ayahnya, anaknya kafir. Di mana? Di dunia. Nanti di surga beliau nggak sedih. Nabi Ibrahim nggak sedih melihat ayahnya disiksa di neraka. Nabi Nuh nggak sedih melihat anaknya Kan'an disiksa di neraka. Sudah dicabut rasa kasih sayang, kecuali kasih sayang karena Allah. Ya. Sebagai tambahan kesedihan penghuni neraka, kalau disiksa tiba-tiba didatangi ayahnya, ibunya pada ikut nangis, kan agak-agak meringankan tuh ya, agak-agak meringankan ya. Walaupun tetap disiksa, tapi didatangi oleh ayahnya, ibunya ikut nangis ya, mungkin sedikit mengurangi. Ini justru kebalikan, ayahnya datang, ibunya datang, anaknya datang, istrinya datang, suaminya datang, teman-temannya datang untuk nyukurin. Kayak apa sakitnya, kayak apa pedihnya. Itulah penduduk neraka ya. Maka jangan sampai kita bernasib masuk neraka. Maka taatilah Allah, lakukan apapun yang Allah perintahkan, jauhi apapun yang Allah larang, dan mohon kepada Allah supaya diselamatkan dari neraka. Laisat karahmatil makhluk, dan kasih sayang Allah ini, rahmat Allah ini tidak sama dengan rahmatnya makhluk, tidak sama persis maksudnya ya. Bahwa makhluk punya kasih sayang, betul. Allah punya rahmat kasih sayang, betul. Tapi hakikatnya tidak sama ya. Sama dengan Allah hidup, kita hidup, kan sama kan? Tapi hidupnya Allah dengan hidupnya kita tidak sama. Kita pernah mati, kita pernah nggak ada, dan nanti kita akan mati. Allah belum pernah tidak ada. Allah belum pernah mati, dan Allah tidak akan pernah mati. Hidup terus. Adapun judulnya kita hidup, Allah hidup, sama. Kita mendengar, Allah mendengar. Kita melihat, Allah melihat, sama kan? Tapi tentu penglihatan kita dengan penglihatan Allah beda. Pendengaran kita dengan pendengaran Allah beda. Sama-sama mendengar, sama-sama melihat, iya. Wa innama hiya kasairi sifatihi subhanahu wa ta'ala nasifuhu biha kama wasafa biha nafsahu. Kita sifati Allah persis seperti Allah mensifati dirinya sendiri. Jangan ngarang. Mensifati Allah itu nggak boleh ngarang. Oh Allah itu begini-begini, oh Allah itu pasti begini-begini, nggak boleh. Nggak boleh ya. Biarkan Allah mensifati dirinya sendiri. Walaupun barangkali sifat itu nggak enak di kita ya. Akulah zat yang paling sombong. Wah, kan nggak enak. Di telinga kita nggak enak sombong. Ya. Tapi biarkan Allah sendiri yang mengatakan aku zat yang paling sombong. Zat yang maha sombong adalah aku. Lihat Al-Quran, lihat Sunnah, lihat bacaan-bacaan zikir, wirid, dalam ruku, dalam sujud, penuh dengan kesombongan Allah. Akulah Tuhan satu-satunya. Akulah satu-satunya yang berhak disembah. Akulah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Akulah satu-satunya yang bisa memberikan rezeki, menurunkan hujan. Akulah. Ini kan sombong kan? Itulah Allah sombong. Ya. Dan berhak bagi Allah untuk sombong. Justru kalau Allah tidak sombong, tidak baik ya. Allah kalau nggak sombong nggak baik. Allah merendahkan diri. Akulah Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa.
Ya, tentu kita nggak mau punya Tuhan nggak bisa berbuat apa-apa. Ada malah Tuhan tapi minta tolong sama Tuhan. Katanya Tuhan tapi minta tolong sama Tuhan. Wahai Tuhan, jangan tinggalkan aku. Itu ada di kitab suci mereka. Padahal dia sendiri Tuhan. Aneh. Walakin la nushabbihu rahmatahu birahmati khalqihi. Kita tidak menyamakan sedikit pun antara rahmat Allah dengan rahmat makhluknya. Sama-sama punya rahmat, sama-sama punya kasih sayang, betul. Tapi hakikatnya tidak sama. Dan nanti dalam perjalanan memahami sifat-sifat Allah, kaidah ini terus kita pegangi. Jangan sampai lupa. Ya. Artinya ketika kita mengatakan tentang Allah persis seperti kita, Allah melihat, kita melihat, Allah mendengar, kita mendengar, Allah punya wajah, kita punya wajah, Allah punya tangan, kita punya tangan, harus dengan kaidah besar tadi. Tidak sama. Tidak sama. Sama-sama tangan iya, sama-sama wajah iya, sama-sama mendengar, sama-sama melihat, sama-sama hidup iya, tapi tidak sama persis. Jangan seperti musyabbihah, ya. Dan dalam hal ini ada yang bikin fitnah, namanya Ibnu Battuta. Ibnu Battuta ini bikin fitnah. Ibnu Battuta ini pengembara Islam. Kalau pengembara kafir kan Columbus itu ya, yang berjalan terus akhirnya berkesimpulan dunia ini bulat gitu kan. Itu kan baru kira-kira 200-an tahun yang lalu kan. Sementara ulama-ulama Ahlus Sunnah itu sudah 1300-an atau 1200 tahun yang lalu menemukan bahwa bumi itu bulat. Ya, tentu berdasarkan dalil. Karena tentu di ayat di hadis nggak ada bahwa bumi adalah bulat, kan nggak ada kalimat seperti itu. Secara soreh tegas kan. Yang ada korinah-korinah ya, yang menunjukkan bahwa bumi itu bulat. Nah, kembali ke Ibnu Battuta. Ibnu Battuta ini pengembara Islam tahun 700-an Hijrah ya. Karena memang sezaman dengan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan konon kabarnya sampai ke Sumatera. Ibnu Battuta ini dalam pengembaranya sampai ke Sumatera. Nah, waktu itu sampai ke Damaskus, sampai ke Damaskus, Syam, sekarang Palestina ya. Nah, pulang dari situ dia menulis. Biasa setelah dia pulang dari pengembaraannya dia menulis. Nah, salah tak satu tulisan fitnah itu begini. Waktu itu aku masuk ke masjid Syam, salat Jumat. Nah, kebetulan yang khutbah Jumat adalah Ibnu Taimiyah. Ini masih tulisan itu ya. Nah, di dalam atau ketika atau setelah khutbah Jumat itu, Ibnu Taimiyah katanya ya, kata si Ibnu Battuta ini yang fitnah ini, Ibnu Taimiyah mengatakan Allah turun ke langit dunia, kan sabda Nabi ya, bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, kan sabda Nabi, diketahui oleh kaum muslimin. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam itu seperti
Seperti aku turun dari mimbarku ini sambil Ibnu Taimiyah turun katanya. Jadi menyamakan sifat Allah dengan sifat Ibnu Taimiyah, sifat manusia. Ini fitnah besar. Ini fitnah besar. Apa yang menunjukkan fitnah dalam catatan itu? Kejadian itu Ramadan, ya. Sementara Sya'ban, sebulan sebelum Ramadan, itu Ibnu Taimiyah sudah dimasukkan ke penjara. Dengan demikian kan dusta, ya. Yang kedua, Ibnu Taimiyah tidak seperti Syekh bin Baz misalnya, Syekh Utsaimin misalnya, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili misalnya, Syekh Fauzan misalnya. Apa? Diterima oleh penguasa, dihormati oleh penguasa. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Fauzan. Ibnu Taimiyah dimusuhi oleh penguasa. Tidak mungkin diberi tempat untuk khutbah Jumat karena dimusuhi. Gitu. Kita tahu hari itu khotib-khotib yang memberi ceramah di masjid itu harus seizin penguasa, ya bukan hari itu, sampai hari ini. Di Mekah, Madinah kalau penguasa tidak mengizinkan nggak bisa. Bahkan di Malaysia ya kan, hanya di kita aja bebas, ya kan? Di kita alhamdulillah bebas. Di Malaysia, di Brunei, bahkan Singapura, ya ada Majelis Ugama Singapura itu khotib-khotib harus tercatat namanya. Malaysia, Brunei, ya. Alhamdulillah Indonesia bebas. Kalau nggak bebas, barangkali Ustaz salaf nggak ada yang boleh, ya kan? Alhamdulillah bebas. Kita syukuri dan kita nikmati dan kita manfaatkan kebebasan ini. Mumpung bebas, ngomonglah yang benar, ngomongilah yang sesuai dalil. Hak dibilang hak, batil dibilang batil, bid'ah dibilang bid'ah, sunnah dibilang sunnah. Mumpung bebas, ya. Di Malaysia tidak bebas, ngumpet-ngumpet gitu. Bahkan dulu masih zaman SMS ya, belum ada WA, itu nyebar SMS saja nggak berani, kecuali sehari sebelumnya. Spanduk boro-boro. Bahkan saya dipesan nanti kalau ditanya di imigrasi, Ustadz jangan bilang mau ceramah ya, mau apa kayak, ya. Alhamdulillah negeri kita ini nikmat senikmat-nikmatnya. Maka jangan dicaci maki negeri kita ini. Bahwa ada buruknya betul. Tapi presiden kita dari mulai Soekarno, Soeharto, Habibie sampai hari ini, alhamdulillah tidak ikut-ikutan. Tidak ikut-ikutan dalam beragama. Beda dengan penguasa Malaysia, Brunei, Saudi dan seterusnya, itu ikut-ikutan. Nggak tahu Mesir ya. Ikut-ikutan. Ya, kalau ikut-ikutan kebetulan penguasanya sunnah, ahlu sunnah bertauhid, tentu nikmat sekali. Nah, kalau penguasanya Asy'ariyah, Maturidiyah, aliran sesat, sufi, ya tentu dai-dai salaf dilarang. Dan gitu. Nah, kembali ke fitnah Ibnu Battutah ini, bahwa ada setidaknya 2 atau 3 bukti bahwa ucapan Ibnu Battutah ini fitnah, salah, keliru. Menceritakan bahwa Ibnu Taimiyah mengatakan Allah turun ke langit dunia sebagaimana turunku dari mimbar ini. Ini jelas fitnah. Dan antum harus tahu ya, ada ulama-ulama
yang di hati kaum muslimin itu diterima. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Hambali, Imam Maliki, ya. Ada ulama-ulama yang hari ini terutama di Indonesia ya tidak diterima. Siapa tadi? Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Utsaimin. Padahal sama persis. Apa perbedaan antara Ibnu Taimiyah dengan Imam Syafi'i dalam masalah manhaj, akidah, tauhid? Gak ada. Ya. Bahkan kalau dirinci lebih lanjut antara Ibnu Taimiyah, Syekh Albani, Syekh bin Baz dengan Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, sama-sama tidak pernah tahlilan. 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, sama. Gitu. Sementara saudara-saudara kita yang mengaku bermadhab Syafi'i justru tahlilan. Coba gimana ini? Ya. Ibnu Taimiyah, Syekh Albani, Syekh bin Baz dengan Imam Syafi'i, Imam Malik sama-sama berjenggot. Justru saudara-saudara kita di negeri kita ini yang katanya mengaku bermadhab Syafi'i nyukurin jenggot. Coba. Ya. Adakah Imam Syafi'i, Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz, Syekh Albani merayakan Maulid Nabi? Enggak ada. Justru saudara kita di negeri kita ini yang merayakan Maulid Nabi. Dari sini kan aneh. Bagaimana mereka membedakan yang sama? Gitu. Imam Syafi'i, imam kami, Imam Malik, imam kami, Ibnu Taimiyah enggak. Syekh bin Baz enggak, Syekh Albani enggak, aneh kan? Aneh seaneh-aneh. Ya, disinilah kita dituntut untuk belajar agar tahu, ya, siapa sih itu Ibnu Taimiyah, siapa itu Syekh Albani, siapa itu Syekh bin Baz. Ternyata enggak ada bedanya dengan Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, sampai kepada Abdullah bin Mubarak, sampai kepada Mujahid, Atha bin Abi Rabah, sampai kepada para sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, sama. Semuanya yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Saudara-saudara kita yang malah nolak, mana ada Allah di atas? Enggak ada. Allah itu ya di mana-mana. Belum pernah keluar dari lisan seorang nabi pun, lisan seorang sahabat a'immatul arba'ah yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Seluruh para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in mengucapkan kalimat yang sama bahwa Allah bersemayam di atas arsy sebagaimana ayat Al-Qur'an. 7 ayat dalam Al-Qur'an, puluhan sabda Nabi, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bahwa Allah betul-betul bersemayam di atas arsy. Nah, saudara-saudara kita mengatasnamakan Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan Allah ada di mana-mana, Allah tidak di atas. Ya. Nah, ini dia. Ya, silakan adzan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'd. Kita lanjutkan sedikit tentang prinsip dalam memahami sifat Allah. Jadi ada sifat-sifat Allah yang bisa diketahui oleh orang awam tanpa dalil. Bahkan orang kafir pun, non-muslim, tahu juga. Ya, kita tahu Yahudi, Nasrani kan bertuhankan Allah. Apa misalnya tadi, Allah itu pasti mendengar, nggak mungkin Allah tuli. Allah itu pasti melihat, nggak mungkin Allah buta. Allah itu pasti berilmu, tidak mungkin bodoh. Allah itu tidak
mungkin lupa. Allah itu pasti hidup, nggak mungkin mati, nggak mungkin tidur. Sering kita dengar kan, orang awam mengatakan Tuhan tidak tidur, dan itu betul kan? Padahal mereka nggak tahu dalilnya, mungkin belum pernah baca ayatnya, hadisnya. Nah, itulah sifat-sifat Allah yang bisa diketahui tanpa dalil. Adapun Allah bersemayam di atas arsy. Allah malu ketika kita mengangkat kedua tangan kita, berdoa memohon sesuatu, ya Allah, lunaskanlah hutang-hutang saya. Dia terlilit hutang, dia mengangkat kedua tangannya, Allah malu. Ya tentu ini tidak ada yang tahu kalau tanpa dalil. Allah cemburu, ya, lebih cemburu dari Nabi SAW. Nabi lebih cemburu dari Sa'ad bin Ubadah. Ketika Sa'ad ditanya oleh Nabi, wahai Sa'ad, jika engkau pulang ke rumah, ternyata istrimu sedang bersama laki-laki lain, maksudnya sedang berzina, apa yang akan engkau lakukan? Dijawab, akan aku bunuh dua-duanya ya Rasul. Kata Nabi, lihat betapa cemburunya Sa'ad. Aku Rasulullah lebih cemburu dari Sa'ad. Allah Rabbul Alamin lebih cemburu dari aku. Salah satu sifat Allah adalah cemburu. Tahu dari mana? Dari dalil. Allah tidak pernah bosan, ya. Walaupun kita datang kepada Allah mohon ampun, lalu berbuat maksiat lagi, lalu mohon ampun lagi, berbuat maksiat lagi yang sama, mohon ampun lagi, Allah tidak pernah bosan. Allah senang menerima taubat kita, walaupun taubat untuk yang kesekian kali, kesekian belas kali, kesekian puluh kali. Kalau kita kan bosan. Kita punya anak misalnya, kita punya bawahan misalnya, kita punya pembantu misalnya, meminta maaf untuk kesalahan yang sama. Berapa? Ke-7 kalinya bosan. Nggak usah 7 kali, ke-5 kali, ke-4 kali kita udah bosan dengan kesalahan yang sama, ya, mencahin piring misalnya. Bosan kita. Allah tidak. Nah, dari mana kita tahu ini? Dari dalil, bukan dari akal ra'yu kita. Berbeda dengan Allah melihat, Allah mendengar, Allah hidup, Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah tidur. Itu bisa diketahui dengan akal, tanpa dalil. Dengan demikian, jangan cuman pakai akal. Untuk mensifati Allah, jangan cuman pakai akal, pakailah dalil. Karena berapa banyak sifat-sifat Allah yang akal kita tidak bisa mencerna. Ya, Allah suka yang ganjil apa yang genap? Yang ganjil. Tentu tanpa dalil kita tidak akan tahu kalau Allah suka yang ganjil-ganjil. Sementara di negeri kita ini ganjil itu konotasinya buruk. Yang bagus kan genap, gitu. Apalagi ibu-ibu suka yang genap, udah genepin aja bang, kan gitu, senangnya genap. Justru Allah senangnya ganjil. Justru kalau kita kan ganjil malah kan, ini ada yang ganjil nih. Ganjil itu kan jelek. Wah, ada keganjilan nih. Justru Allah suka yang ganjil. Maka lihat langit jumlahnya ganjil. Kemudian bacaan ruku, sujud 3 ganjil, astagfirullah 3 ganjil, dan seterusnya. Ya, ganjil. Dari mana ini? Ya tentu dari dalil, bukan dari akal. Nah, jika kita dapati ternyata sifat Allah yang berdasarkan dalil kok berbeda dengan akal kita, maka kita harus tundukkan akal kita. Ya, karena dalil pasti benar.
Akal bisa benar, bisa salah. Adapun dalil pasti benar. Oleh karena itu ada kaidah idza warada al-athar batalan nazar. Kalau sudah ada dalil, batal seluruh pendapat, seluruh akal, walaupun akalnya itu bagus sekali. Ya. Akal yang mengatakan bahwa telapak kaki wanita saja wajib ditutup, aurat kan, betul. Apalagi wajahnya. Nah, ini kan akal yang bagus sekali, pendapat yang bagus sekali. Dan itu kalau tidak salah satu pendapat Syekh Utsaimin bin Baz. Telapak kaki wanita saja harus ditutup, apalagi wajah. Gitu. Kan yang memfitnah laki-laki, yang membuat laki-laki tertarik itu telapak kakinya apa wajahnya? Tentu wajahnya. Jarang orang nador pengen ngelihat telapak kakinya, ya tentu wajahnya, ya kan? Secara akal, kalau telapak kaki saja wajib ditutup, dan itu jelas dalilnya, apalagi wajah. Kan ini akal yang bagus sekali, logika yang sangat menarik, lurus, ya. Tapi sayang bertentangan dengan dalil. Gitu. Mana dalil? Nabi pernah satu ketika sedang bersama para sahabat. Tiba-tiba datang Fatimah, putri beliau, dengan wajah pucat. Ini yang meriwayatkan Imran bin Husain. Imran bin Husain jelas bukan mahramnya Aisyah, nggak ada hubungan darah. Lalu Nabi meletakkan tangan beliau yang mulia di dada Fatimah. Seketika wajah Fatimah menjadi memerah, tidak pucat lagi. Ini disaksikan oleh Imran bin Husain dan lain-lain para sahabat yang lain. Mungkinkah Fatimah pakai cadar? Mungkinkah Fatimah pakai cadar? Mungkin nggak? Ya nggak mungkin lah. Kalau pakai cadar ya nggak tahu pucat apa enggak. Masa pakai cadar ketahuan mana pucat mana enggak? Mau pakai cadar, ya? Dari sini jelas menutup wajah wanita tidak wajib. Bukannya tidak boleh ya, boleh, tapi tidak wajib. Ya, kalau wajib mustahil Nabi membiarkan putri beliau tercinta membuka aurat, melakukan hal yang dosa. Nggak mungkin, ya. Nah, tadi pendapat yang bagus sekali. Telapak kaki saja wajib ditutup, apalagi wajah. Maka wajib pakai cadar, bagus sekali. Tapi sayang bertentangan dengan dalil. Nah, itu kan dalil. Takririyah Nabi kan, sunnah takririyah. Sunnah kan ada 4, salah satunya takririyah, diamnya Nabi. Kalau betul pakai cadar itu wajib, tentu Nabi marah melihat putri beliau tidak pakai cadar. Bahkan riwayat banyak, salah satunya istri Abu Bakar nggak pakai cadar. Adapun istri-istri Nabi jelas wajib. Yang wajib hanya istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan?